Ini lagi minta dipukul, minta dihajar. Betul nggak? Saya pikir yang datang ini janda Bahenol di rumah saya. Dia ini pemain basket yang badannya gede, betul nggak? Kalau saya berantem mungkin saya kalah sama dia gitu. Tapi dia dengan menyerah pukul saya. Ya nggak bisa gue pukul lu, Den. Gue ngakak, ayo disamperin kan lu. Hah? Lu disamperin ke rumah, gaya lu begitu. Ya Allah bang, itu lingkar pinggang kecilin dulu. Beneran deh, gue ngerinya banyak visceral fatnya. Lemak-lemak jahat, tau gak sih bang? Gue ngomong gini Bang Farhat bukannya gimana-gimana. Ini pandangan mata gue sebagai orang yang punya bisnis fitness dan sport ya. Laki gue kan, kita bisnisnya bisnis ensang soal fighting ini nggak main-main bang. Ini berat banget loh. Lu begini-begini ini berat banget loh bang. Body combat dulu deh yang nggak ada lawannya. Coba lu begini-begini body combat yang nggak begini. Cep, cep, ini berat. Nahannya pakai kor perut tuh tau nggak? Gue aja keleyengan gue yang udah tiap hari olahraga 2-3 jam. Karena beda banget orang yang apalagi mukul pakai tenaga tuh. Ini pakai ini. Ini kalau nggak biasa dilatih, bongkol bang, Nonton videonya Denny Sumargo yang dia nyamperin ke rumahnya Farhat Abbas. Nah, kalau belum tonton deh, tonton sampai selesai karena aku nonton sampai selesai. Itu ya lucu, itu ya gemes gitu loh. Lucunya itu pas Mas Densu itu dateng ya, kan di depannya itu ada nggak tahu lah siapa, mungkin saudaranya atau pengawalnya atau orang kepercayaannya Farhat Abbas itu udah ini keluar rumah ya. Nah keluar rumah lalu ya seperti melarang gitu loh, terus melarang untuk masuk dan melarang bertemu dengan lawyer itu gitu. Jadi alasannya Densu datang itu kan karena kemarin ada kata-kata dari Farhat Abbas yang bilang kalau Densu itu apa gitulah ya, ngomong macam-macam lah atau apalah gitu, itu mau dihajar sama dia gitu. Nah pengawalnya itu kan bilang, lah tapi kan kamu nggak ngancem, pokoknya gitulah, kayaknya dipersulit gitu kan. Densu bawa wartawan dong buat bukti ya gitu ya. Nah singkat cerita ternyata mereka itu sama-sama orang Bugis gitu. Akhirnya setelah melalui perdebatan bolehlah masuk, tapi nggak boleh bawa apa kayak kameramen atau apalah, tapi boleh akhirnya satu. Nah di situ pas di dalam ketemu sama lawyer itu sama Farhat Abbas gitu, udahlah disampaikan sama Densu macam-macam. Nah lu katanya mau hajar gue gitu. Nah gue datang sebagai orang Bugis ya nggak tahu apalah dia datang gitu. Tapi lucunya Farhat Abbas itu ya mengelak gitu loh, kalimat hajar itu kan bisa seperti gini, hajar. Nah masa gitu ya, kemarin beda yang diomongin ya kan. Densu itu cuma bilang, gue tuh nggak pernah mau ikut campur urusan lu, gue nggak pernah mau nyenggol lu gitu ya ke Farhat Abbas. Tapi kenapa lu melibatkan bawa-bawa nama gue, bahkan ngomong-ngomong mau hajar gue gitu. Nah pokoknya itu tuh panjang gitu. Lebih baik tonton aja itu videonya Denny Sumargo. Ya akhirnya ya udahlah, mungkin menurut Denny Sumargo udah males aja, udah dia juga janji nggak akan memperpanjang masalah ini, nggak akan gimana gitu. Cuman entah kenapa ya yang disampaikan sama Farhat Abbas itu beda gitu loh, beda dengan videonya Denny Sumargo. Justru Agus Salim, korban penyiraman air keras dengan Pratiwi Novianti semakin memanas. Tak hanya keduanya, kini Denny Sumargo dengan kuasa hukum Agus Salim, Farhat Abbas juga berseteru. Terbaru, Denny Sumargo mendatangi rumah Farhat Abbas buntut sang pengacara ingin menghajarnya. Tadi katanya Bang Farhat mau menghajar saya dan di-share ke lokasinya dan saya datang, kata Denny Sumargo. Saat bertandang ke rumah Farhat Abbas, Denny Sumargo sempat ditahan. Keduanya juga sempat berbincang dengan bahasa Makassar saat bersih tegang itu. Kami sama-sama orang Makassar. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kami ditantang, kalau kami mundur, hilangnya sirina, kata Denny Sumargo. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Dan bagi kita, Mas Denny orang baik. Persoalan saya dengan Mas Denny. Lah, semua orang ya tahu Mas Denny orang baik, ya Mas Denny orang baik. Lu aja Pak yang suka cuap-cuap aja.
Semua orang lu ajakin komentar, semua orang lu ajakin ribut. Giliran disamperin, bapaknya takut. Gimana sih bapak Tuh Pak Densu dinyiapin waktu tuh, dia baru pulang dari Korea. Baru ngasok sebentar, terus udah tuh dia nyamperin rumah lu. Ya kan? Karena juga dia pasang badan tuh, Bang Densu dipasang badan, siap kalau mau diajar sama lu. Sampai dia berjiwa besar loh. Dia bilang gini, Densu, saya datang ke sini, saya udah siap nih. Kamu mau hajar saya nggak bakal lawan. Saya nggak bakal laporin kamu. Di sini bapak bilang, si pengacara FA bilang, dari awal Mas Denny baik, emang baik dia mah. Dia mah udah mediasi, udah nengahin tuh kasusnya Agus sama masalahnya Agus sama Nopi. Pengacara ini aja nih yang suka goreng-goreng masalah, giring masalah baru, opini yang nggak jelas. Giliran disamperin aja bapak begitu. Katanya bapak kagak takut sama siapa-siapa. Bapak bilang kagak takut sama siapa-siapa, ya kan? Waktu itu juga ngomongnya gitu, gua hajar lo Den, mana berani lah sama gua. Buktinya tuh, dibuktiin tuh sama Mas Densu, disamperin, berani dia. Bapak sih kalau ngomong asal cuap-cuap aja, disamperin ciut. Gimana sih bapak? Ayo dong Pak, keluarin suaramu. Ya kan bapak biasanya kalau ngomong kan lantang bener. Sampai nggak malu bapak dibilang sama Densu. Kan lo orang pinter, kan lo orang pinter. Selanjutnya, Denny Sumargo datang untuk membuktikan perkataan dari Farhad Abbas. Kami bicara baik-baik, dia kalau mau pukul saya cuma tangkis. Demi Tuhan saya tidak akan pukul, terangnya. Perseteruan berawal saat Farhad Abbas sering menyentil Denny Sumargo. Tak tahan disentil, Denny Sumargo juga menyentil balik. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas meluapkan emosinya dan langsung didatangi oleh Denny Sumargo langsung ke rumahnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Orang yang baru aja terdiagnosa atau bahkan divonis akan kehilangan penglihatan atau mungkin divonis akan mengalami buta permanen, tentu akan mengalami guncangan ya, atau shock pada mentalnya. Tingkatannya bisa berbeda-beda tergantung kondisi si pasien itu sendiri, dan tentu aja hal itu perlu direcovery ya. Dan cepat atau lambatnya recovery pun banyak faktor yang mempengaruhinya. Tapi secara garis besar, apa yang akan dialami seseorang ketika divonis atau didiagnosa akan mengalami kebutaan permanen itu, tentu saja dia akan mengalami kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan ya. Dia punya perasaan yang tidak ingin jadi beban, dia punya kegelisahan, takut akan masa depan, mungkin keluarga, mungkin lingkungan sekitar, atau masa depannya dia kelak akan seperti apa. Disitulah fungsi atau peranan support system dalam mengatasi hal tersebut. Nah, kaitannya dengan permasalahan yang dialami Agus, kemungkinan Agus sedang mengalami fase itu, di mana dia sedang merasakan kegelisahan dan ketakutan yang besar tentang masa depannya. Kemudian ketika dia memiliki sesuatu, dia ingin melakukan sesuatu juga gitu. Terakhir, Denny Sumargo merasa kesal lantaran Farhad Abbas terpancing begitu saja tanpa mengklarifikasi langsung. Katanya, mau kamu pintar, gimana sih masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Ujar Denny Sumargo. Farhad kemudian mengakui bahwa dia sempat terbawa emosi mendengar ucapan tersebut.
Terutama karena sebagai orang Bugis, ia merasa harga dirinya terusik. Saya juga orang Bugis, karena kita merasa dibilang tai, kita juga ada emosi imbuhnya. Farhad Abbas menjelaskan bahwa kita hajar yang dimaksud bukan secara harfiah. Kalau saya itu punya namanya hajar, mobil saja juga namanya hajar. Jadi kalau hajar itu pukul itu artinya membela kaum yang lemah. Saya tidak pernah berpikir memukul orang, nonjok muka terang Farhad Abbas. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.